إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terakhir pada khutbah yang lalu ketika menjelaskan ayat Allah dalam surah Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Di hari manusia seperti farash, seperti larun, seperti serangga mabthuth yang berterbangan. Kita telah bawakan sebagai pengkuat dari ayat tersebut, penjelasan ayat tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan sahabat yang mulia, sahabat Jabir bin Abdullah ibn Haram radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada naran faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna 'anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nari walakinnakum tafallatuna min yadi ay tuflituna min yadi." Ada yang membaca min yadai. Perumpamaan saya dengan kalian itu, maksudnya beliau dengan umatnya, seperti orang yang menyalakan api, kemudian berdatanganlah serangga kecil sampai pun yang berukuran besar pun datang. Yaqa'na fiha, berjatuhan di api tersebut. Maka sang penyala api tersebut, yang menyalakan api tersebut, kasihan terhadap serangga-serangga tersebut, maka dia berusaha untuk menghalau, mengusir serangga itu biar enggak jatuh ke api tersebut. Kemudian beliau bersabda, dan saya mengambil hujazikum. Hujaz, asal maknanya sebenarnya adalah apa? Buntelan kain. Misalnya orang pakai sarung, maka ketika dia lipat ada buntelannya, itu hujaz. Kemudian apa? Masalahnya kata Rasulullah SAW, walakinnakum tuflitun ay tafallatuna min yadi. Ay min yadai. Akan tetapi kalian luput dari pegangan kedua tanganku. Menunjukkan dia terjerembab ke dalam jahannam waliyadu billah. Dari hadis ini khatib sudah janjikan untuk membawakan beberapa faidah yang bisa kita petik sebelum kita lanjut. Yauma takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita ambil pelajaran dari hadis ini, di antaranya adalah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi wa rahmatihi bihim. Bisa diambil pelajaran dari hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang kepada umatnya. Dan sangat-sangat ingin, semangat, rakus beliau, ingin sekali beliau sallallahu alaihi wasallam agar umatnya selamat dari neraka. Karena orang yang menyalakan api tersebut, diibaratkan adalah beliau, sedangkan serangga-serangga itu adalah umatnya, sedangkan api itu adalah jahannam. Nabi enggak mau umatnya jatuh ke dalam jahannam. Maka beliau bersemangat agar umatnya ini beriman.
yang dengan sebab itu dia selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala. Oleh sebab itu Allah Jalla fi'ula dalam At-Taubah ayat 128 menegaskan tentang jati diri Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam. Allah Jalla fi'ula berfirman dalam ayat yang banyak dari kita sudah hafal, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi, sangat berat atas diri dia, ma'anitum, apa yang kalian alami, apa yang menimpa kalian dari ujian dan yang lainnya, berat bagi beliau. Ingat kita kisah ketika keluarga Ammar bin Yasir yang sekeluarga masuk Islam gara-gara mendengar surat Wadduha wal laili idza saja dan sampai akhir masuk Islam. Jadi apa? Jadi sasaran penyiksaan oleh Abu Jahal dan konco-konconya sampai ibundanya dihujamkan tombak sampai meninggal. Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam, ibundanya Ammar bin Yasir. Bapaknya dibunuh, Ammarnya disiksa bahkan dipaksa untuk mencerca dan menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat, berat bagi beliau melihat sahabatnya dibunuh, disiksa seperti itu. Azizun alaihi ma'anitum, berat bagi beliau. Ya, apa yang dialami oleh umat beliau, terkhusus dahulu para sahabat. Hanya beliau dalam kondisi lemah seperti itu hanya bisa menghibur dan mengatakan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga besar Yasir, keluarganya Yasir, sabarlah kalian. Sungguhnya janji Allah buat kalian adalah surga. Karena surga dihadiahkan oleh Allah Jalla Ala untuk hamba-hambanya yang ketika di dunia bersabar. Jadi Nabi kita SAW azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Beliau itu semangat, ingin sekali kalian itu beriman, agar kalian Islam, agar kalian selamat dari neraka, ingin sekali. Kita lihat bagaimana semangatnya beliau mendakwahkan dan mengajak sampai akhir hayat paman beliau Abu Talib. Semangat beliau agar pamannya bisa masuk ke dalam Islam, tapi hidayah bukan di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tangan beliau hanya hidayah petunjuk berupa menjelaskan dan mengajak. Adapun hidayah taufik, menerima atau tidak, itu urusan Allah Jalla fi'ula, kembali kepada hak prerogatifnya Allah Jalla fi'ula. Kita lihat dalam kondisi-kondisi lain, kesempatan lain, ketika beliau misalnya bertemu dengan seorang musyrik, orang kafir Mekah misalnya, maka beliau semangat mendakwahkan, ya fulan aslim, masuklah ke dalam Islam, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, anqidh nafsaka minan nar, selamatkan dirimu mas dari neraka. Didakwahin, semangat Nabi kita SAW, biar umatnya masuk surga, enggak nyemplung, enggak terjerumus dalam neraka waliyadzubillah. Tapi apa yang beliau terima? Kadang-kadang dibilang gila, dibilang penyihir, dibilang kedzab, pendusta. Bahkan paman beliau sendiri ketika beliau menyerukan la ilaha illallah di pasar, dilempar oleh pamannya sendiri sambil berkata kedzab, 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 Muhammad pendusta, pendusta, pendusta. Paman sendiri bisa jadi penghalang dan musuh dakwah dari keluarga terdekat sendiri. Maka apa? Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala, bahkan ketika orang yang didakwahkan itu saking harisun alaikum, saking semangatnya Nabi SAW mendakwahkan, orang yang didakwahkan itu bukannya malah nerima atau apa, malah pergi dan mencercah Nabi kita SAW. Nabi kita masih intilin, diikutin. Mas, ayo dong selamatkan dirimu dari neraka. Diikutin sama Nabi SAW. Kalau bahasa kita ngoyo, akhirnya Allah tegur, enggak usah ngoyo Muhammad. Dalam surah Al-Qamar Allah katakan fatawalla anhum. Yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Fatawalla anhum. Udah Muhammad, berpaling saja, tinggalin saja. Wong dia enggak mau jangan dipaksa-paksa aja, usah dikejar-kejar Muhammad, enggak usah ngoyo. Tapi itulah gambaran betapa Nabi kita haris, semangat agar kita semua beriman, agar umatnya beriman, masuk ke surga, selamat dari neraka. Sallallahu alaihi wasallam semangatnya luar biasa. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, beliau sangat sayang. Dan tadi kita lihat itu permisalannya,
Yang kata para ulama, wabil mithal yattadhihul maqal. Biasanya dengan permisalan itu lebih jelas perkara itu. Ucapan itu akan lebih jelas kalau ada contoh, permisalan, ilustrasi. Saking sayangnya itu ya laron-laron serangga diusir biar enggak jatuh ke api itu. Begitu juga Nabi kita berusaha siang malam ya mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid agar manusia meninggalkan buruknya kesyirikan, kemaksiatan dan seterusnya didakwahkan karena pengen semuanya masuk surga umat beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Tapi Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah kasih petunjuk buat yang dikehendaki saja. Enggak semua dikasih petunjuk oleh Allah Jalla fi'ula. Ala kulli hal, dari hadis ini menunjukkan juga sekali lagi bahwa Nabi kita begitu sayang. Ya, penyayang, raufun, sopan, santun, lembut, baik, rahim, penyayang Nabi kita SAW. Dan begitu seharusnya umatnya. Ambillah ya karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rauf, enggak bengis, ya. Enggak kasar, berhati kasar, tidak. Nabi kita tuh sopan, santun. Ya. Wah, yang mengaku dirinya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sopan, santun, lembutlah. Jangan kasar sama manusia, apalagi dia orang awam enggak ngerti. Berkasih sayanglah, senyumlah, salamlah, rangkul dia, nasihati dia dengan cara yang baik. Jangan merasa waliyadzubillah. Banyak kita dapatkan kadang-kadang. Lihat Nabi kita SAW. Rauf, sopan, santun, rahim, penyayang. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah? Ahlus sunnah a'rafun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah sejati itu ciri-cirinya. Dia paling paham tentang kebenaran, paling berilmu tentang kebenaran, tapi dia juga paling penyayang sama manusia. Enggak kasar sama manusia, senyum sama manusia, sayang sama manusia. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah ya bahwasanya di sini orang-orang bodoh dan orang-orang ahli maksiat ya yang tidak mau dengar nasihat, yang tidak mau mengikuti jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Ya, orang-orang yang terjerumus dalam kubangan maksiat itu diibaratkan seperti apa? Seperti hasyarat. Seperti apa tadi? Seperti ya serangga yang dia enggak ngerti ketika dia datangi api, enggak ngerti jalan muter sana sini, terbang sana sini, ujung-ujungnya pluk jatuh ke api. Begitulah ibaratnya orang-orang yang doyan dengan maksiat, terjerumus dalam kubangan maksiat dan senang di atas. Nggak ngerti, mau kemana nih hidup? Tujuannya kemana? Nggak ngerti. Mau pakai jalan yang mana biar selamat? Nggak ngerti. Pas kayak laron, kayak serangga. Nggak jelas. Jadi jelek sekali kebodohan itu. Maka kita mari ngaji, mari kita belajar. Ya, karena aslu kulli syarrin al-jahlu bid-din. Pokok atau biang kerok dari segala macam bentuk keburukan, ya sebabnya kebodohan. Kita harus belajar. Supaya kita tidak seperti apa? Laron, ya, seperti serangga yang enggak ngerti, muter sana, muter situ, ujung-ujungnya jatuh ke api. Orang-orang jahil, orang-orang ahli maksiat, ya, asyik dengan kejahilan dan kebodohannya, kemudian asyik dengan maksiat dan dosanya, ujung-ujungnya terjerumus dalam neraka waliyadzubillah. Maka harus belajar. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Kafa bil ilmi syarafan ayyadda'ihi man la yuhsinuh wa yuhibbu an yunsaba ilaih." Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, ya. Orang yang enggak punya ilmu itu apa? Ngaku-ngaku punya ilmu. Dan betapa banyak di zaman ini orang enggak punya ilmu tapi ngaku punya ilmu. Wa yuhibbu an yunsaba ilaih. Senang bisa dinisbatkan kepada ilmu, Pak Ustadz, Pak Kiai dan seterusnya. Padahal enggak punya ilmu, senang menunjukkan ilmu itu mulia, berharga, mahal ilmu itu. Wa kafa bil jahli dhamman. Ini bukan kata khatib, kata Ali bin Abi Thalib, mantu Rasulullah SAW, Abul Husain, Abul Hasan. Wa kafa bil jahli dhamma, cukup menjadi bukti kebodohan itu jelek, kata beliau. An yatabarra minhu man huwa ahluh. Di mana orang yang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Mana ada orang bodoh mau dibilang ente jahil, ente bodoh? Enggak ada. Menunjukkan bodoh itu memang jelek. Dan sampai hari kiamat bodoh itu tetap jelek. Berarti sampai hari kiamat menuntut ilmu itu bagus dan baik. Maka jangan ada yang pernah pensiun dari menuntut ilmu. Siapapun kita yang hadir di sini wajib menuntut ilmu sampai kita masuk liang kubur baru pensiun menuntut ilmu.
Sidang Idul Jum'ah yang dicintai Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan diri kita terus di dalam kobangan kebodohan, kejahilan, agar kita tidak seperti laron yang enggak tahu arah, enggak punya bimbingan, enggak ada ilmu, sehingga terjerembab dalam berbagai macam bentuk kesalahan, kekeliruan, kemaksiatan dan dosa. Kemudian sidang Idul Jum'ah yang dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah yang bisa kita tarik, bisa kita simpulkan, bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa annal jannata ay anna an-nara mahfufatun bisyahawat. Bahwasanya neraka itu dikelilingi, dipagari oleh syahwat yang enak-enak. Maksiat-maksiat itu biasanya enak, enjoy orang melakukan. Yang berbau-bau syahwat, ya, itu biasanya enak-enak. Orang apa? Senang, condong kepadanya. Ya. Orang condong kepadanya, waliyadzubillah. Kita sampaikan di khutbah kedua, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi sidang Idul Jum'ah yang khatib muliakan, bahwasanya neraka itu, di antara faedah hadis ini, neraka itu apa? Mahfufatun bisyahawat. Dia dikelilingi dan dipagari, dihiasi dengan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinilai hasanun sahih. Imam Albani menghasankan hadis ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan, lamma khalaqallahu al-jannah, tatkala Allah selesai menciptakan, udah finish menciptakan surga, nada Jibril. Allah panggil Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, idhab ilaiha, maksudnya ke surga. Idhab ilaiha, idhab famdur ilaiha. Jibril, aku telah ciptain surga nih. Kau pergi sana, kau cek, kau lihat surga itu. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Maka Jibril pergi melaksanakan titah dari Allah. Dia lihat surga. Dia lihat surga, keindahan surga, perkakas surga, subhanallah. Sehingga dia kembali kepada Allah. Ya Rabbi wa izzatik, wahai Rabbku, demi kemahamuliaanmu, keperkasaanmu, ya, la yasma'u biha ahadun, ya, illa dakhalaha. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang keindahan dan kenikmatan surga ini, ya Rabb, kecuali dia ngebet untuk masuk ke dalam surga itu, pengen untuk masuk ke dalam surga itu. Ya, kalau diceritakan tentang surga, Masya Allah, kita jadi ngayal, pengen, ngebet rasanya. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Kami minta surgamu, ya Allah. Jauhkan kami dari nerakamu, ya Allah. Maka apa? Ketika Jibril sudah melihat, ngecek, ternyata Masya Allah, tidak ada orang dengar tentang surgamu, kecuali dia ngebet untuk masuk surga, ya Allah. Cuman masalahnya, kata Imam Ahmad, ya, ajibtu lil jannah, kaifa yanamu talibuha, wa ajibtu minan nar, kaifa yanamu haribuha. Aku heran sama surga, ya. Kenapa orang yang ngebet pengen masuk surga, tapi ngorok terus kerjaannya, tidur terus kerjaannya. La qiyamul lail, wala kadang sholat subuh bablas dan seterusnya. Pengen surga, ngebet surga, bohong, enggak benar. Orang pengen surga itu bangun, ya, ibadah, taat kepada Allah. Bahkan perkara dunia pun bisa dirubah menjadi perkara akhirat kalau niatnya bagus. Ya. Tapi aku heran juga sama neraka. Kenapa orang yang katanya serem, takut dari neraka, kerjaannya juga tidur terus, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi ketika Jibril ngecek surga, ternyata dikatakan, demi kemahaperkasaanmu ya Allah, tidak ada orang mendengar tentang keindahan surgamu kecuali dia ngebet untuk masuk ke dalamnya. Oh gitu. Akhirnya apa? Fahaffaha bil makarih. Allah menghiasi, Allah memagari, Allah meliputi surga itu dengan yang enggak enak-enak. Ya, dengar khutbah ya 20 menit, ya berat. Kenapa enggak cepet-cepet gitu loh. Ya, ngaji duduk sejam 2 jam di majelis ilmu berat, enggak enak. Enaknya nonton sinetron di rumah, apa kongko-kongko itu yang enak, syahwat. Ya. Ya, punya duit, berangkat haji, aduh panas, capek, perjuangan, nggak enak. Pokoknya yang berbau-bau taat itu menurut sebagian orang nggak enak sudah. Dia nggak tahu, dia nggak sadar, ternyata surga pagarnya itu adalah
yang gak enak-enak tersebut. Ketika Allah pagari surga dengan yang gak enak-enak, yang kurang disukai oleh manusia, bersedekah dan yang lainnya, berat. Akhirnya apa? Ya, setelah Allah pagari surga dengan yang gak enak-enak, Allah panggil lagi Jibril. Idha fandur ilaiha. Sekarang kau lihat, kau pergi lagi ke surga sana Jibril. Lihat kedua kalinya, lihat sana surga. Fadhahaba fanadhar ilaiha. Dia pergi Jibril untuk kedua kalinya, dia lihat surga. Aduh, ternyata sudah dihiasi, sudah dikelilingi oleh yang gak enak-enak. Akhirnya apa kata Jibril? Rabbi wa izzatik. Wahai Rabbku, demi kemahamuliaanmu ya Allah. Ya, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad. Aku takut ya Allah, surgamu itu enggak ada yang masuk seorang pun. Karena sudah dihiasi dengan yang enggak enak-enak. Ngaji, sholat, ya, subuh, berjamaah apa dan ibadahnya berat, enggak enak bagi sebagian orang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat. Ya, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kasih petunjuk bagi mereka, mudah aja dikerjakan ketaatan. Ya. Akhirnya apa? Ya, thumma khalaqnahu an-nar. Khalaqallahu an-nar. Kedua, Allah ciptakan neraka. Jadi surga dulu diciptain baru neraka. Allah ciptakan neraka. Kemudian apa? Dipanggil Jibril, "Idhhab fanzur ilaiha." Jibril pergi lihat neraka sana. Cek. Aku ciptain neraka, aku cek sana. Fadhahaba fanadhara ilaiha. Dia pergi dan lihat neraka. Apa kata Jibril? Rabbi wa izzatik. Wahai Rabbku, demi kemahaperkasaanmu. La yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang mengerikannya azab Jahannam itu ya Allah. Neraka yang kau ciptakan itu ya Allah. Tidak ada yang mendengar tentang pedihnya, tentang azabnya daripada Jahannam itu ya Allah. Kemudian dia mau masuk. Tidak ada ya Allah. Tidak ada yang mau masuk ya Allah. Takut lari. Serem. Oh gitu. Tahaffaha bisyahawat. Bak laron-laron tadi, bak serangga-serangga tadi melihat cahaya kejauhan, tertipu, indah, bercahaya. Dia datengin pula, nggak tahu dia itu api. Muter-muter plok, celaka. Ya. Syahwat yang dikelilingi dengannya neraka yang enak-enak, ya zina, ya khamar, ya riba, ya nipu orang, ya korupsi, ya yang haram-haram. Syahwat enak. Condong ke hati kepadanya kadang-kadang. Dia enggak ngerti kalau ternyata Jahannam diliputi dan dipagari oleh syahwat tersebut. Tertipu dia dengan syahwat. Maladzatud dunia. Tertipu dia. Laron dan serangga tadi yang tertipu dengan cahaya yang ternyata adalah api yang membinasakan dia. Ya. Itu. Maka akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi atau memagari neraka itu dengan syahwat, Allah katakan kepada Jibril, kau pergi lagi Jibril, kau cek lagi neraka itu kedua kalinya. Maka Jibril pergi dan mengecek. Setelah Jibril lihat ternyata Jahannam telah dipagari dan dikelilingi oleh syahwat yang berbau enak-enak. Akhirnya apa kata Jibril kembali? Rabbi wa izzatik. Wahai Rabbku, demi kemahamuliaanmu. Apa kata Jibril? Ya, laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku takut ya Allah, tidak tersisa seorang pun dari hambamu kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Aku takut kata Jibril. Kenapa? Karena neraka sudah dihiasi dengan yang enak-enak. Ini pelajaran yang selanjutnya. Yang terakhir dulu khatib sampaikan bahwasanya kadang-kadang Nabi SAW untuk memudahkan para sahabat untuk memahami sabda beliau, sekali lagi beliau biasakan pakai darbul amthal untuk dengan memberikan perumpamaan supaya lebih jelas. Sebagai contoh dalam hadis Bukhari dari jalan Abu Hurairah, dan ini kita tutup dengannya khutbah kita, Rasulullah SAW sebagai contoh saja bahwa Nabi suka memberikan perumpamaan, ilustrasi biar lebih dipahami apa yang beliau maksud. Beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat ayabqa min daranihi syai'?" Qalu la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai'. Fakadzalika as-salawatul khams yamhullahu bihinnal khataya. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan pintu rumah kalian ada sungai mengalir? Kemudian kalian mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali. Kira-kira ada sisa dekil enggak, kotoran enggak di badannya?
5 kali mandi sehari di sungai yang bening depan rumahnya. Kira-kira gimana tuh? Ada tersisa dekil kotoran? Kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Tidak tersisa sedikit pun kotoran di badannya. Kata Rasulullah, fakadzalik. Begitulah pula kondisi as-salawatil khams. Salat yang 5 waktu. Kaum muslimin, jaga salat 5 waktu. Jangan luput. Jaga salat 5 waktu. Begitu juga salat yang 5 waktu, kata Rasulullah, yamhullahu bihinnal khataya. Allah hapus dengan salat 5 waktu itu dosa-dosa dan kesalahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.